Selanjutnya dari Hasanah di Jombang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Hasanah dari Jombang. Gus pada curhat, ada seorang tukang kebun sama pemiliknya hanya diperbolehkan bersihkan saja. Terus tukang kebun tersebut menanam pohon pisang daripada dia nganggur. Sampai akhirnya pisangnya berbuah. Terus buahnya ada yang diberikan kepada pemilik kebun 1 cengkeh, ke beberapa orang 1 cengkeh. Sisanya lumayan banyak dia bawa pulang. Pertama, bagaimana hukum memakan pemberian pisang dari tukang kebun tersebut di mana saya bukan pemilik kebun? Apakah termasuk subhat? Yang kedua, saya tidak memakan pisang tersebut takut subhat, tapi apa berarti saya itu sombong dan sok suci Gus? Mohon pencerahannya. Untuk Mbak Hasanah ya. Panjang. Orang menanam di kebun bukan pemiliknya itu berarti gosok. Gasap itu tidak punya hak untuk menikmati hasilnya kecuali pemiliknya ridho ya, walaupun tanpa izin. Kalau kira-kira ridho ya nggak apa-apa, tapi kalau tidak berarti hukumnya gasap, berarti nggak boleh memakan hasil kebunnya ya. Nah kalau yang diberi, kalau tahu ya nggak boleh. Kalau ini tahu hasil gasap ya nggak boleh makan. Itu bukannya sekedar subhat. Kalau tahu ya haram lah. Ya, barang laisa diirkin dzalimin hakun. Tidak ada bagi akar yang zalim. Maksudnya akar yang zalim itu akar tanaman yang ditanam ya, di milik orang lain ya. Tidak ada hak. Berarti itu adalah buahnya ya milik yang punya kebun ya. Nah, bagaimana kerjaannya? Ya diberi ongkos kerja aja, ongkos tanam. Jadi semua itu harus ada transaksinya. Mau sewa, apa mau bagi hasil, harus ada transaksinya supaya halal. Kalau tidak bilang-bilang, tidak ngomong-ngomong berarti gosok. Maka supaya halal, Anda izin aja ini bagaimana kalau saya tanami, bagi hasil atau memang cuma-cuma, itu harus jelas ya, supaya menjadi hal. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, kalau pemiliknya rela nggak apa-apa. Tapi kalau pemiliknya nggak ridho, berarti itu adalah gasap kebun orang, nggak boleh dimakan hasil. Diberikan kepada orang lain pun tetap haram ya. Bagaimana yang dikasih hukumnya? Ya nggak boleh. Bukan sekedar subhat. Kalau tahu jelas berarti ya nggak subhat lagi, jelas haram ya. Kalau subhat itu tidak jelas kalau haram, kalau ini jelas haram ya. Mungkin saja kita juga tanda tanya ridha atau tidak pemiliknya, itu mungkin dianggap subhat ya, antara ridha dan tidak. Tapi kalau jelas nggak ridha berarti ya haram ya. Saya kira itu. Maka jangan sampai menanami tempat orang lain yang kira-kira tidak ridha. Banyak di masyarakat itu mungkin milik perhutani ditanami, nggak izin, itu nggak hasab jelas ya. Ini bagaimana? Negara beda lagi hukumnya dengan perorangan. Jadi kalau tadi menanami kebun perorangan, kalau negara kan rakyat punya hak di situ ya. Tapi tetap jangan, karena ada izin resmi itu. Kalau itu belum ada pemiliknya, zaman dulu ya, siapa yang menanami, meramaikan oleh batas, ya ia yang berhak memiliki. Man akhya ardhon ma'itatan fayalahu. Siapa yang menghidupkan bumi yang mati, ya, bumi yang mati berarti bumi yang belum ada pemiliknya, dihidupkan maksudnya ditanami, diberi batas, dikelola. Kebun itu menjadi miliknya, bumi, tanah itu menjadi miliknya ya, selama belum ada pemilik personal ya. Kalau negara, sekarang kita harus izin negara. Zaman dulu izin kepada Nabi untuk diberi tanah seperti itu, karena Nabi sebagai kepala negara. Saya kira itu yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan bisa mengobati penasaran dalam berbagai permasalahan di masyarakat.
ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.